Selisih yang kedua sebutlah D2. Dan seterusnya kita punya sampai orang yang ke N. Selisih berat badannya berapa? Antara sebelum dengan sesudah. Ya. Lalu nanti kita jumlahkan nilai-nilai D ini. Dan kita cari berapa D garisnya. Yaitu rata-rata beda dari sampel yang kita punya. Ini nggak bagus banget nih. Sebentar. Nggak kelihatan pointernya. Di mana nih pointernya? Nah, jadi nanti Anda akan mendapatkan nilai-nilai rata-rata dari sampel yang merupakan beda atau selisih, dan Anda nanti bisa menghitung juga berapa simpangan bakunya seperti yang ada pada rumus ini. Ya, jadi D garis nanti Anda jumlahkan lalu dibagi N dapat D garis. D0 nilai yang dihipotesiskan. SD adalah simpangan baku untuk data D ini. Ya, jadi dari sekumpulan nilai D Anda bisa hitung berapa rata-ratanya, itulah D garis. Anda bisa hitung standar deviasinya, itulah SD. Ya, lalu Anda punya N adalah ukuran sampel, banyak pengamatan. Ya, jadi nanti Anda akan uji apakah berat sebelum dengan sesudah rata-rata selisihnya sama dengan D0, misalnya begitu ya. Nanti Anda uji dari data yang ada. Statistik ujinya adalah D garis dikurang D0 dibagi SD kali akar N. Gitu ya. N ukuran sampel, SD standar deviasi dari nilai-nilai DI ini. Ya. D garis adalah rata-rata dari nilai D1, D2, dan seterusnya dari sini. Sehingga nanti statistik T, Anda tahu kalau statistik T, ya, kalau digambarkan distribusi T itu seperti apa sih? Distribusi T kalau digambarkan, bentuk kurvanya seperti apa? Distribusi T kalau digambarkan, distribusi student. Ada yang ingat? Gambar kurvanya? Menceng, Bu. Ya? Gambar kurvanya seperti apa ya? Bell. Ya? Gambar kurvanya seperti apa? Kalau distribusi T, gambar kurvanya kan seperti normal ya. Ya berupa kurva yang simetris kan. Nah, jadi nanti daerah tolaknya ada dua. Di kanan dan di kiri. Dengan luas masing-masing alfa dibagi dua. Ya, karena ujinya dua pihak. Dari mana tahu dua pihak? Karena H1-nya bertanda H0-nya bertanda sama, H1-nya tentu bertanda tidak sama, maka daerah tolaknya ada dua. Jadi Anda cari nanti ini minus T dengan peluang alfa dibagi 2, yang ini adalah nilai plus T dengan peluang alfa dibagi 2. Anda gunakan tabel T dengan degree of freedom-nya sebesar nu. Dalam hal ini untuk uji dari data berpasangan, nu-nya adalah N-1. N adalah ukuran sampel, berarti nanti degree of freedom-nya ukuran sampel dikurang 1. Ya, Anda lihat contoh dalam Anda, buku Bhattacharya, atau Anda bisa gunakan juga buku Rancher, di bab 5 ada berkaitan dengan univariat yang berpasangan. Ya, lanjut. Bagaimana sekarang kalau yang kita uji adalah rata-rata dari data multivariat? Kalau dari multivariat berarti nanti Anda berkaitan dengan dua vektor rata-rata. Kita asumsikan dua sampel acak nanti berasal dari distribusi normal multivariat. Sebutlah rata-ratanya sebesar mu1 berupa vektor, dan matriks kovariansnya sebutlah sebesar sigma 1. Ya. Nah,
Ini populasi sampel 1 berasal dari populasi 1, sampel 2 berasal dari populasi 2. Aduh, saya lupa, ini juga harusnya indeksnya ini 1, yang ini indeksnya 2. Ya, karena kita berhadapan 2 sampel yang berasal dari 2 populasi. Nah, kalau kita berkaitan dengan data yang tidak berpasangan, maka 2 sampel acak tadi bersifat saling bebas, ya. Kalau datanya berpasangan tidak saling bebas. Contohnya tadi, berat sebelum diet dengan berat sesudah diet. Orangnya itu-itu saja gitu ya yang kita teliti. Berarti berat sebelum untuk seorang dengan berat sesudah untuk seorang saling berkaitan. Jadi datanya berpasangan atau tidak saling bebas. Sehingga ukuran sampelnya harus sama. Tapi kalau datanya tidak berpasangan, mungkin saja ukuran sampelnya tidak sama. Nah, selain ada 2 asumsi di atas, untuk menguji 2 rata-rata data multivariat yang tidak berpasangan ini, ada asumsi berkaitan dengan matriks Farkov-nya. Diasumsikan bahwa kedua populasi mempunyai matriks covariance yang sama, sebutlah sebesar sigma. Maka dengan asumsi ini, untuk menguji hipotesis apakah rata-rata vektor yang ke-1 dikurangi rata-rata vektor yang kedua, selisihnya 0 enggak? Dengan kata lain, rata-rata vektor yang pertama sama dengan rata-rata vektor yang kedua. Melawan alternatif lawan dari H0. H0-nya sama dengan, berarti H1-nya bertanda tidak sama. Nah, statistik uji yang digunakan di sini adalah T kuadrat. Beberapa buku menuliskan T kuadratnya dengan T yang besar, ya. Dalam hal ini T kuadrat ini dirumuskan sebagai N1 kali N2 dibagi N1 plus N2 kali, ini mulai perkalian matriks dan vektor, ya. Jadi kalikan dengan rata-rata vektor rata-rata sampel yang pertama dikurang vektor rata-rata sampel yang kedua, transposkan kali inverse dari matriks Farkov gabungan sampel 1 dan 2 yang dihitung melalui rumus ini. Ya. Nah, bagaimana Anda membentuk matriks Farkov dari sekumpulan data pengamatan sudah saya jelaskan juga pada pertemuan yang lalu. Ya, jadi nanti dari data yang ada kita bisa membentuk untuk data multivariat bagaimana matriks Farkov-nya, atau beberapa buku hanya menulis sebagai matriks covariance-nya. Jadi sekali lagi nanti statistik Hotelling T kuadrat adalah N1 kali N2 dibagi N1 plus N2 kali selisih rata-rata vektor yang sampel 1 dikurang vektor rata-rata sampel kedua ditransposkan kali inverse dari matriks Farkov gabungan kedua sampel, kalikan lagi dengan selisih antara vektor rata-rata sampel ke-1 dengan vektor rata-rata sampel kedua. Kalau Anda hitung, perkalian ini akan berupa suatu nilai skalar nantinya, ya. Lalu, Hotelling juga punya degree of freedom. Degree of freedom yang digunakan nanti adalah N1 tambah N2 dikurang 2. Dan daerah kritisnya hanya ada 1 untuk Hotelling ini. Kita tolak H0 kalau nilai T kuadrat yang dihitung dari sampel nilainya lebih besar atau sama dengan nilai T kuadrat dari tabel. Ya, di mana tabel Hotelling perlu nilai taraf significance, perlu nilai P. P ini menyatakan berapa variat yang dilibatkan di dalam soal kita, dan perlu nu. Nu di sini adalah degree of freedom. Degree of freedom-nya di sini diambil N1 tambah N2 min 2. Ya, sampelnya tidak berpasangan. Jadi sedikit berbeda dengan ketika kita berbicara univariat, ya. Kalau univariat tadi lihat asumsinya seperti apa, statistiknya pakainya T, begitulah ya. Nah, sekarang kalau multivariat T-nya dikuadratkan, namanya Hotelling, ya. Statistik ujinya seperti ini rumusnya, dan kita berkaitan dengan sampel
matriks kovarian sampel yang merupakan gabungan antara sampel pertama dan sampel kedua, ya. Jadi dihitung dengan rumusan ini, ya. Jadi matriks Farkovnya, elemen-elemennya nanti dihitung dari N1 min 1 kali matriks Farkov yang ke-1 tambah N2 min 1 kali matriks Farkov yang kedua dibagi nu. Nu-nya tadi N1 tambah N2 min 2, ya. Sebagai contoh kita ambil dari bab 5 bukunya Rencer. Misalkan hasil tes psikologi dari 32 laki-laki dan 32 perempuan didapat sebagai berikut. Ya, katakanlah hasil tesnya menyangkut 4 variat. Ada pictorial inconsistencies, ada paper foam board, dan seterusnya. Pokoknya ada 4 variat yang diukur. Ya, katakanlah dari data yang ada, kebetulan di buku Rencer ini datanya juga ditampilkan, ya, bagaimana hasil dari masing-masing tes untuk 32 laki-laki dan 32 perempuan. Anda bisa lihat nanti. Ternyata misalnya dari data sampel bisa dihitung, oh vektor rata-rata untuk populasi ke-1, sebutlah nanti untuk populasi sampel, ya, maaf. Y garis yang ke-1 ini vektor rata-rata untuk kelompok laki-laki. Dari 4 variat yang diukur menghasilkan rata-rata 15,97, 15,91, dan seterusnya. Ini Y1, Y2, Y3, Y4. Ya, berkaitan dengan Y1, Y2, Y3, Y4. Sedangkan untuk kelompok perempuan didapat rata-rata skor hasil ujian atau hasil tes ini adalah 12,34, 13,91, dan seterusnya. Sedangkan dari sampel kelompok laki-laki bisa ditentukan matriks Farkovnya seperti ini. Ya, bagaimana menentukan matriks Farkov? Anda kalau variatnya baru sampai 3 ya gampanglah menghitung dengan manual, ya. Tapi kalau variatnya sudah lebih dari 3, tentu matriks covariance-nya akan berukuran 4 kali 4. Ya, sehingga repot kalau Anda bekerja secara manual. Sehingga nanti akan ditunjukkan bagaimana Anda membentuk matriks Farkov dengan bantuan software aplikasi. Ya. Nah, kita nanti dengan R seperti apa membuat matriks Farkov sampel ke-1 dan sampel kedua, di mana secara rumusan sudah saya berikan ini. Misalkan saja untuk data yang ada didapat, inilah matriks covariance untuk sampel ke-1, matriks covariance untuk sampel kedua. Bagaimana matriks covariance gabungannya? Karena nanti dalam menghitung T harus ada inverse dari matriks covariance gabungan sampel 1 dan sampel 2. Ya, secara rumusan matriks covariance gabungan dari 2 sampel dirumuskan sebagai 1 per N1 plus N2 min 2 kali, gitu ya. Nah, dikali rumusan yang tadi, ya, kalikan N1 min 1 kali matriks Farkov S1 dari sampel 1 ditambah N2 min 1 kali matriks Farkov yang kedua, ya, sampel yang kedua. Dari perhitungan ini, misalkan didapat inilah matriks Farkov gabungan dari 2 sampel. Kalau kita berhadapan dengan data ini, yang akan diuji sebutlah apakah rata-rata vektor populasi 1 dikurang rata-rata vektor populasi 2 sama dengan 0? Artinya, tidak ada perbedaan rata-rata hasil tes psikologi untuk kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Ya,
Karena kita nyatakan mu1 dikurang mu2 sama dengan 0. Tidak ada perbedaan skor hasil tes psikologi untuk kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Melawan alternatif sebaliknya. mu1 dikurang mu2 tidak sama dengan 0. Artinya ada perbedaan. Hasil tes psikologi untuk kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Nah, pada data multivariat ini, maka untuk menguji hipotesis di atas, kita akan gunakan statistik Hotelling. Ya, statistik Hotellingnya T kuadrat dengan rumusan ini. Ya, dan kalau diselesaikan, maka akan didapat nilai 97,6015. Ya. Dan kita berani menggunakan statistik Hotelling ini dengan asumsi matriks Farkov populasi 1 sama dengan matriks Farkov populasi yang kedua. Jadi sebetulnya ketika kita akan melakukan uji kesamaan dua vektor rata-rata, dari data yang ada harus diuji dulu ini. Apakah matriks covariance dari populasi 1 sama nggak dengan matriks variance dari populasi 2, berdasarkan data yang ada harus diuji dulu. Kalau ternyata memang betul matriks covariance dari populasi 1 sama dengan matriks covariance dari populasi 2, boleh kita gunakan statistik T kuadrat ini. Ya. Nah, bagaimana menguji ini nanti kita lihat kemudian ya, karena kita juga akan membahas dalam kajian dua populasi ini bagaimana menguji kesamaan dua matriks covariance ya. Nah, dari hasil perhitungan didapat ini ya. Kriteria ujinya harus kita bandingkan nilai ini dengan nilai tabel. Tabel Hotelling di dalam Rancher ada di tabel A7. Ya. Kalau kita perhatikan dari data yang ada, kita sebutlah akan pakai alfa 0,01. P-nya 4. Karena kita punya 4 variat yang diukur. Degree of freedom-nya tadi N1 plus N2 min 2. 32 tambah 32 dikurang 2, berarti 62. Maka dari tabel Hotelling ini kita akan mendapatkan nilai 15, sekian. Saya di dalam grup sudah infokan kepada Anda, siapkan beberapa tabel tapi tertinggal Hotelling-nya, maka saya tampilkan di sini tabel Hotelling yang ada di buku Rancher pada tabel A7. Jadi kita perlu mencari nilai T tabel untuk degree of freedom 62. Yang tersedia pada alfa 0,01 ini degree of freedom ada 60 dan 70. Berarti 62 itu diantaranya kan? Betul? Halo? Apakah saya ngomong sendiri? Betul, Bu. Betul, Bu. Nah, betul. Nah, pada degree of freedom 60 dan 70, untuk banyak variat 4, ternyata menghasilkan bilangan 15,442 dan 15,098. Ya. Nah, kalau gampangnya Anda boleh saja mengambil degree of freedom 60 karena 62 itu dekatnya ke 60 dibanding ke 70. Ya, boleh aja sebagai pendekatan Anda ambil 15,442. Ya, tapi kalau ingin tepat bahwa 62 ini ada di antara dua angka, ya Anda lakukan interpolasi linier di sini berlaku. Karena makin besar degree of freedom, untuk semua P nilai Hotelling-nya makin kecil. Berarti kita bisa melakukan interpolasi linier yang kalau dihitung akan didapat tepatnya 15,373. Daerah kritisnya hanya ada satu di sebelah kanan. Maka di sini kita tolak H0 kalau T kuadrat yang dihitung lebih besar dari T tabel.
kebetulan kita punya nilai T-tabel 15,373 dan hasil hitung kita 97, sekian. Nah, sehingga karena nilai T hitung lebih besar dari T-tabel, maka tentu H0 ditolak. Ya, apa artinya kalau H0 ditolak? Apa artinya kalau H0 ditolak? Rata-rata pengujian yang psikologi laki-laki dikurang sama perempuan tidak sama dengan 0. Dengan kata lain, yang jelas dong. Kalau dikurangin rata-ratanya nggak 0, Bu. Iya, maksudnya apa kalau dikurangin rata-ratanya nggak 0? Kan kalau orang yang nggak belajar multivariat nanti nggak paham dong kalau Anda menjelaskannya seperti itu. Ya, tadi kan saya katakan, kalau sama dengan artinya tidak ada perbedaan hasil tes psikologi untuk kelompok laki-laki dan perempuan. Kan begitu ya? Kalau secara statistis menulisnya μ1 kurang μ2 sama dengan 0. Kan kita harus tahu dong secara verbal maksudnya apa simbol ini. Begitu ya? Jadi secara verbal bisa kita katakan ada perbedaan rata-rata hasil tes psikologi untuk kelompok laki-laki dan perempuan. Itu pada H0. Pada H1 dia tidak sama dengan 0. Artinya sorry, kalau μ1 dikurang μ2 sama dengan 0 tidak ada perbedaan ya. Artinya μ1 sama dengan μ2 kan? Betul? Kalau μ1 dikurang μ2 sama dengan 0. Dengan kata lain μ1 sama dengan μ2 dong. Betul? Betul, Bu. Nah, kalau μ1 sama dengan μ2 artinya tidak ada perbedaan hasil tes psikologi antara kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Tapi kalau ada selisih berarti ada perbedaan hasil tes psikologi dari kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Dan dari hasil pengujian ternyata H0 ditolak. Kalau H0 ditolak artinya yang betul H1 kan? Ya, H0 nggak benar kalau H0 ditolak. Artinya yang diterima adalah H1. Jadi kita bisa simpulkan berdasarkan data ini mendukung pernyataan bahwa ada perbedaan hasil tes psikologi antara kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Jelas? Jelas? Jelas, Bu. Anda bisa lihat datanya di halaman 138 ya pada buku Rancher. Ini berkaitan dengan bab 5 nih. Kita sudah bicara bab 5 dalam buku Rancher. Ya, jadi sudah cukup banyak nih materi multivariat kita. Sementara saya baru mengevaluasi satu bab ya, kalau nggak salah, atau satu pokok bahasan. Saya baru memberikan tugas kelompok untuk aljabar matriks ya. Betul? Iya, Bu. Sehingga Anda tahu bagaimana operasi matriks, vektor, dan perkalian dan sebagainya ya, menghitung inverse, mencari bahkan sampai dengan mencari eigenvalue, eigenvektor, begitu ya. Nah, itu nanti dipakai semuanya di dalam multivariat ini ya. Ini juga perkalian nih kan, ada perkalian vektor dengan matriks. Ya, kalau dihitung nanti dia akan berupa skalar ya. Bahan dasarnya dari aljabar matriks. Saya belum menguji yang lain-lainnya. Saya nanti akan mengevaluasi sebelum UTS. Saya berharap ada satu kuis ya sebelum UTS. Nah, berarti untuk kasus ini berkaitan dengan uji dua rata-rata untuk data multivariat. Kenapa multivariat? Karena variat yang diukur lebih dari satu. Ya, ada Y1, ada Y2, ada Y3, ada Y4. Jadi ada 4 variat yang dilibatkan. Ya. Sehingga kalau kita mau tahu bagaimana membandingkan hasil tes untuk kelompok laki-laki dan kelompok perempuan, maka ada 2 vektor yang dibandingkan. 2 vektor rata-rata. Ya. Rata-rata populasi 1 akan dibandingkan dengan rata-rata populasi 2 berdasarkan data sampel yang ada. Ya, jadi dari sampel kita punya vektor
rata-rata kelompok laki-laki, vektor rata-rata kelompok perempuan dari sampel, ya. Dan kita bisa membentuk matriks kovarian sampel 1, kovarian sampel 2, dan bisa dihitung bagaimana matriks kovarian gabungannya. Ya. Inilah menguji kesamaan dua vektor rata-rata. Tadi tidak berpasangan datanya. Padahal di dalam kasus multivariat juga bisa jadi berhubungan dengan data berpasangan. Ya. Misalnya hasil tes dari sama variatnya tadi ya. Misalkan yang pertama ada post-test, yang kedua ada yang pertama ada pretest, yang kedua ada post-test misalnya. Saya ingin tahu bagaimana, apakah ada perbedaan hasil tes pada pretest dengan post-test. Ya, pretest sebelum orang diberi pengetahuan berkaitan dengan apa yang akan diuji. Post-test berkaitan dengan orang setelah diberi pengetahuan berkaitan dengan apa yang akan diuji. Misalkan saja saya hanya meneliti kelompok laki-laki saja. Ya, ada nggak perbedaan sebelum diberi treatment dengan sesudah diberi treatment, misalkan. Ya, nah maka nanti saya berhubungan dengan data multivariat yang berpasangan. Tentunya seperti tadi yang kita cari bukan hanya vektor rata-ratanya, tapi kita juga harus membentuk vektor beda atau vektor differences di antara nilai-nilai pengamatannya. Sebutlah vektornya vektor D. Jadi nanti ada D1, ada D2 dan seterusnya sampai Dn. Kalau saya kembali kepada contoh kita yang barusan, misalnya saja saya berkaitannya dengan sampel yang sampel yang berpasangan, maka nanti kita harus punya D dari sini, vektor D. Ya, kita cari D yang merupakan selisih nanti, selisih di antara masing-masing rata-ratanya. Ya, cari nanti selisih rata-ratanya. Di sini nanti kita punya, kita bentuk nanti vektor D-nya. Kita bentuk vektor D yang merupakan selisih antara Y garis 1 dengan Y garis 2. Kita bentuk vektornya di sini, nanti kita akan dapat dari selisih ini kita cari nanti vektor D-nya, cari juga Farkov-nya nanti, ya. Nanti Farkov-nya, karena kita bisa menghitung Farkov untuk sampelnya, sebutlah sebagai nilai SD. Ya, nanti kita punya SD. SD di sini merupakan Farkov untuk nilai-nilai beda tadi. Ya, nah contohnya seperti apa? Buka buku Rancher-nya. Ya, nanti Anda lihat. Ada lanjutan di bab 5 setelah kita membahas uji yang tidak berpasangan. Ya, uji rata-rata data multivariat yang tidak berpasangan. Kalau yang berpasangan pada prinsipnya sama saja dengan univariat. Ya, nanti statistik ujinya kita pakai Hotelling juga. Berarti nanti transpose dari nilai rata-rata beda dikalikan inverse dari covariance, matriks covariance dari nilai beda dibagi N, lalu dikali rata-rata vektor dari D. Maka nanti ini akan didapat suatu nilai skalar juga hasilnya. Ya, dan kriteria ujinya sama. Daerah kritis ada di sebelah kanan nilai T kuadrat pada taraf signifikan sebesar alfa, banyaknya variat sebesar P, dan degree of freedom sebesar nu. Nu-nya di sini N-1. Tidak harus N1 plus N2-2. Ya. Nu-nya N-1 karena ukuran sampelnya sama. Sampel ke-1 dan sampel ke-2. Oke. Catat. Lihat contoh pada Rancher di bab
Kalau ada pertanyaan, setelah nanti Anda membaca, bisa ditanyakan pada pertemuan minggu depan. Ya. Saya lanjutkan dengan uji kesamaan matriks covariance. Tadi kita sudah menguji kesamaan dua vektor rata-rata dengan asumsi populasi ke-1 dengan populasi kedua, matriks Farkovnya sama. Nanti kita lakukan ujinya seperti apa. Di sini saya awali dulu dengan menguji kesamaan matriks Farkov. Sebutlah satu matriks Farkov akan diuji sama dengan sesuatu matriks yang diketahui. Ya, kalau menguji kesamaan satu buah matriks dengan nilai matriks Farkov yang diketahui, maka statistik uji yang digunakan adalah statistik U yang sama dengan nu kali len dari determinan matriks Farkov yang diketahui dikurang len dari determinan matriks Farkov sampel ditambah trace dari matriks Farkov S sampel dikali inverse dari matriks Farkov yang diketahui lalu dikurang P. P banyak variat. PR ini adalah trace. Trace tentunya jumlah elemen pada diagonal utama. Dari siapa? Dari perkalian matriks Farkov sampel dengan inverse dari matriks Farkov yang diketahui. Dalam hal ini nu adalah degree of freedom dari matriks S, yaitu kita ambil sebesar n-1. Kalau nu cukup besar, maka statistik U ini akan berdistribusi chi-square dengan degree of freedom sebesar setengah kali P plus 1. Ya, karena statistik chi-square perlu degree of freedom. Berapa degree of freedom yang digunakan? Untuk menguji kesamaan satu matriks Farkov, degree of freedom-nya adalah setengah kali P kali P plus 1. P menyatakan banyak varian. Ya. Ini kalau satu matriks Farkov yang akan kita uji menggunakan statistik U yang berdistribusi chi-square dengan degree of freedom setengah P kali P plus 1. Ya. Tadi kalau V-nya cukup besar, maka degree of freedom, maka statistik U akan berdistribusi chi-square. Tapi kalau U-nya sedang-sedang saja, maka nanti kita akan transformasikan U menjadi U aksen, di mana U aksen itu adalah 1 dikurang 1 per 6 kali degree of freedom min 1 kali 2P plus 1 dikurang 2 per P plus 1, lalu nanti dikalikan U. Nah, untuk nu yang sedang ternyata U aksen baru mendekati chi-square dengan degree of freedom yang sama. Dan ini ya pendekatan ke chi-square ini lebih bagus U aksen dibanding U. Gitu ya. Dan ketika menguji satu matriks Farkov tadi, kriteria ujinya tolak H0 jika U atau U aksen nilainya melebihi nilai chi-square pada degree of freedom ini. Jadi ujinya berupa uji pihak kanan. Kriteria ujinya ada di sebelah kanan nilai chi-square tabel. Oh ya, sebelum saya lupa. Ketika kita akan menentukan apakah H0 harus ditolak atau harus diterima, kita bisa bandingkan nilai statistik uji dengan nilai tabel. Atau kita bisa bandingkan p-value dengan alfa. Ya. Kalau kita bandingkan p-value dengan alfa seperti biasa, kita tolak H0 kalau p-value nilainya lebih kecil atau sama dengan alfa.
beberapa software aplikasi ketika melakukan pengujian hipotesis, ya, seringkali yang ditampilkan dua-duanya. Nilai statistik uji ada, nilai tabel ada, bahkan p-value-nya juga dihitungkan. Supaya kita yakin bahwa menentukan H0 diterima atau H0 ditolak bisa membandingkan statistik uji dengan nilai tabel atau membandingkan p-value dengan nilai alfa. Ya. Jadi kalau saya membandingkan nilai statistik uji dengan nilai tabel, maka saya gunakan kriteria uji tolak H0 jika U atau U aksen nilainya lebih besar sama dengan chi-square dengan degree of freedom ini pada taraf signifikan sebesar alfa. Atau saya bisa gunakan juga kriteria uji tolak H0 jika p-value lebih kecil sama dengan alfa. Ya, menghitung p-value pada statistik chi-square saya kira masih mudah, ya, masih gampang. Bisa melalui bantuan tabel atau Anda bisa menggunakan fungsi yang ada pada Excel. Ya. Mencari nilai chi-square, tentukan berapa alfa, tentukan berapa degree of freedom-nya. Gunakan function. Pada Excel bisa menggunakan chi-square. Ada function chi-square, ya, chi-square bisa digunakan. Atau Anda buka tabel, ya. Bisa buka tabel, hitung dari tabelnya, atau bisa gunakan saja software aplikasi Excel, cari, ya, menentukan nilai chi-square. Bagaimana kalau menentukan P berarti inverse-nya, karena yang Anda cari nilai peluangnya bukan nilai chi-square-nya, begitu ya. Kalau mau membandingkan p-value dengan alfa. Baik. Nah, sekarang bagaimana kalau berkaitan dengan beberapa matriks Farkov yang akan diuji kesamaannya? Katakanlah kita punya K populasi multivariat yang akan diuji kesamaan matriks covariance-nya. Jadi H0 kita adalah sigma 1 sama dengan sigma 2 dan seterusnya sampai dengan sigma K. Kalau kita punya K buah populasi multivariat. Mau dilihat apakah matriks covariance populasi 1 sama nggak dengan matriks covariance populasi 2 dan seterusnya. Asumsi kita sebutlah sampel ke-1, sampel ke-2, sampai sampel yang ke K bersifat saling bebas. Nah, statistik uji yang digunakan dirumuskan oleh Box tadi, ya, melalui rumusan M sama dengan determinan dari matriks Farkov sampel 1 pangkat Nu1 per 2 kali determinan dari matriks covariance sampel kedua pangkat Nu2 dibagi 2 dan seterusnya kali determinan dari matriks Farkov sampel yang ke K pangkatkan Nu-K dibagi 2. Atau Anda boleh masih dibagi ya, masih dibagi determinan dari matriks covariance gabungan di antara sampel 1 sampai sampel K, lalu dipangkatkan sigma Nu-I dibagi 2. Jumlah dari degree of freedom sampel yang ke-1 dibagi 2. Atau bisa dirumuskan seperti ini. Ya. Nah, Anda tahu ini perkalian dari determinan matriks Farkov 1 dibagi determinan matriks Farkov gabungan dipangkatkan Nu1 per 2 dan seterusnya dikalikan. Dan kita di sini jangan lupa ada matriks Farkov gabungan yang harus Anda hitung melalui rumusan ini. Ya. Jadi matriks Farkov gabungan itu nanti elemen-elemennya akan didapat dari jumlahkan untuk variat 1 sampai variat K, nilai Nu1
kali matriks Markov yang Nu yang ke I kali matriks Markov yang ke I dibagi jumlah dari Nu I untuk semua I dari 1 sampai K. Jadi Nu I nanti dihitung dari ukuran sampel ke I dikurang 1. Ya. Inilah uji kesamaan beberapa matriks covariance. Katakanlah kita punya K buah populasi yang akan dibandingkan bagaimana keadaan matriks Markov-nya. Apakah sama ataukah berbeda. Statistik yang digunakan adalah statistik M yang dirumuskan oleh Box. Ya. Nah, Box memberikan juga pendekatan untuk statistik uji M terhadap chi-square dan F. Nah, salah satunya disebut sebagai uji M. Box, di mana pendekatan kepada chi-square ini kita harus menghitung dulu C1. C1 akan sama dengan sigma dari 1 per Nu I, dikurang 1 dibagi sigma Nu I, lalu dikali 2P kuadrat tambah 3P min 1 dibagi 6 kali P plus 1 kali K min 1. Jangan lupa Nu I ini adalah degree of freedom untuk sampel ke I. Lalu ada P. P banyak varian. Ada K. K banyak populasi yang dibandingkan. Ya. Nah, setelah kita dapat nilai C1 supaya tadi statistik U didekatkan kepada chi-square, maka kita hitung U yang sama dengan min 2 kali 1 min C1 kali ln M. M-nya tadi dihitung pakai rumus ini tadi. Ya, M-nya yang ini. Maka kalau kita sudah menghitung C1, sekarang hitung U yang akan berdistribusi chi-square dengan degree of freedom setengah kali K1, setengah kali K min 1 kali P plus 1. Jadi statistik U di sini sekarang sudah berdistribusi chi-square dengan degree of freedom sebesar ini. Ya. Dan apabila kebetulan Nu1 sama dengan Nu2 sampai dengan Nu-K, ini salah notasinya, nanti saya perbaiki ya. Kalau Nu1 sama dengan Nu1, Nu2 sampai dengan Nu-K sama dengan Nu, artinya ukuran sampelnya sama, misalnya, maka nanti kita hitung C1 itu cukup sama dengan K plus 1 kali 2P kuadrat plus 3P min 1 dibagi 6 kali K kali Nu kali P plus 1. Jadi kalau ukuran sampelnya sama berarti degree of freedom-nya akan sama nanti. Ya, kenapa? Karena degree of freedom untuk masing-masing sampel nanti degree of freedom-nya adalah NI min 1. Jadi kalau sekarang ukuran sampelnya N1, N2 sampai NK sama, maka nanti sebutlah sama dengan N, maka Nu-nya Nu1 akan sama dengan Nu2 sampai dengan Nu yang ke K. Sebutlah sama dengan ya, maka nanti C1-nya cukup dihitung seperti ini, dan ketika kita menguji kesamaan dari beberapa matriks Markov tadi, kriteria ujinya tolak H0 jika U nilainya melebihi nilai chi-square dengan degree of freedom sebesar setengah kali K min 1 kali P plus 1. Tentunya pada alfa tertentu. Ya. Saya minta Anda mengingat kembali tabel chi-square sehingga siapkan tabel chi-square-nya supaya Anda bisa kembali menggunakan. Ya, karena nanti untuk uji kesamaan beberapa matriks covariance, statistik ujinya nanti akan didekatkan ke chi-square, juga akan didekatkan ke F. Makanya saya minta Anda siapkan tabel chi-square, tabel F-nya juga disiapkan. Ya. Nah, bagaimana pendekatan ke distribusi F?
Nah, kalau si U tadi akan didekatkan ke distribusi F, yang harus dihitung bukan hanya C1, tapi Anda juga harus menghitung C2. C2-nya apa? C2-nya adalah P-1 kali P plus 2 dibagi 6 kali K-1 kali bla bla bla. Ini C2. Dan kalau kebetulan Nu1 sama dengan Nu2 sama dengan Nu, maka nanti C2-nya adalah ini. Ya. Ada P-1 kali P plus 2 kali K kuadrat dan seterusnya. Jangan lupa P banyaknya variat, K banyaknya populasi. Ya. Nah, setelah ada C1 dan C2, Anda perlu menghitung selanjutnya A1, A2, B1, B2. Ya, karena nanti akan berkaitan dengan degree of freedom dari statistik F. Ya. Nah, setelah tadi menghitung C1 dan C2, maka Anda hitung A1. A1 adalah setengah kali K-1 kali P plus 2. Lalu hitung A2. A2 adalah A1 plus 2 dibagi. Nah, apa pembaginya? Determinan dari, harga mutlak dari C2, karena C2 bukan bukan matriks. C2 di sini nanti berupa skalar. Jadi nanti A2-nya adalah A1 plus 2 dibagi harga mutlak C2 dikurang C1 kuadrat. Setelah ada A1, A2, hitung B1. Apa itu B1? B1 adalah 1 min C1 dikurang A1 dibagi A2. Lalu dibagi lagi dengan A1. Dan kita perlu menghitung B2. Apa itu B2? B2 adalah 1 min C1 dikurang 2 dibagi A2. Lalu dibagi dengan A2. Anda nggak perlu menghafal ini semua. Ya, apalagi nanti kalau Anda sudah gunakan software aplikasi, misalnya pakai R, maka nanti nilai-nilai statistik uji, nilai tabel, bahkan p-value juga sudah dihasilkan nanti pada outputnya. Hanya tentu Anda harus tahu konsep. Ya, konsepnya seperti apa? Kalau akan menguji kesamaan beberapa matriks Markov. Oh, statistik ujinya U, misalnya gitu ya. Nanti U distribusinya apa? Lihat nanti apakah distribusinya akan didekatkan ke chi-square ataukah akan didekatkan ke F. Kalau pendekatan ke chi-square harus menghitung C1. Kalau pendekatan ke F selain C1 harus ada C2 karena nanti ada A1, A2, B1, B2. Begitu ya. Anda tahu konsepnya. Nah, sekarang kalau pendekatan ke F dari si U tadi, Anda hitung dulu sekarang nilai F untuk min 2B1 kali ln M. Jadi ini statistik ujinya sekarang. Statistik ujinya adalah min 2B1 kali ln M. Inilah yang akan berdistribusi F dengan degree of freedom-nya. Kalau F ada degree of freedom untuk pembilang dan penyebut. Pembilangnya A1 yang dipakai, penyebutnya A2. Begitu ya. A1 dan A2. Kita sekali lagi pendekatan dari U ke F. Supaya kita bisa menghitung F yang sama dengan min 2B1 kali ln M. Ya, min 2B1 kali ln M. Inilah yang akan berdistribusi F dengan degree of freedom A1, A2. Ya. Nah, inilah konsepnya menguji beberapa kesamaan matriks covariance, ya. Dan karena tadi ada harga mutlak tadi ya, C2 min C1 kuadrat. Kalau C2 lebih kecil dari C1 kuadrat, maka nilai F-nya sekarang dihitung seperti ini. Bukan lagi menghitung F dengan ini, ya. Karena tadi ada ini, harga mutlak ini. Kalau ternyata nilai C2-nya lebih kecil dari C1 kuadrat, maka F-nya dihitung pakai ini. Min A2B2 kali ln M dibagi A1 kali 1 plus 2B2 kali ln M. Dia yang akan berdistribusi F dengan degree of freedom A1 dan A2. Lalu, uji kesamaan beberapa varian ini, baik yang didekatkan ke dalam chi-square maupun yang didekatkan ke dalam
distribusi F, ternyata ujinya uji pihak kanan. Jadi kriteria ujinya kita akan tolak ke 0 jika F nilainya lebih besar sama dengan F tabel. Ya. Kalau pakai software, nanti disiapkan juga p-value. Boleh Anda melakukan kriteria uji ini bahwa tolak ke 0 jika p-value nilainya lebih kecil sama dengan alfa. Begitu ya. Jadi Anda bisa menggunakan pendekatan ke chi-square, bisa menggunakan pendekatan ke F. Nanti kriteria ujinya bisa membandingkan statistik uji dengan nilai tabel, bisa juga membandingkan p-value dengan alfa. Ya. Oh ya, by the way, alfa itu apa ya? Takutnya Anda lupa. Apa itu alfa? Kita sedang berbicara pengujian hipotesis, pasti melibatkan alfa. Apa itu alfa? Halo? Peluang menolak H0 padahal H0 itu benar, Bu. Betul. Jadi alfa itu peluang menolak H0 padahal H0 itu benar. Dengan kata lain, alfa itu taraf signifikans. Ya. Jadi peluang untuk melakukan kekeliruan tipe 1. Itulah alfa. Ya. P-value tentu bisa dihitung berkaitan dengan distribusinya apa. Begitu ya. Nah, kita lihat contoh. Untuk menguji kesamaan 2 sajalah ya, 2 matriks covariance. Jadi yang akan diuji adalah hipotesis sigma 1 sama dengan sigma 2. Artinya matriks covariance populasi 1 sama dengan matriks covariance populasi yang kedua. Ya. Nah, ini keperluannya tadi misalnya untuk menguji kesamaan 2 vektor rata-rata. Kita boleh pakai hot link T kuadrat kalau ini dipenuhi. Ya. Kalau sigma 1 sama dengan sigma 2. Coba kita uji ya. Bagaimana menguji sigma 1 sama dengan sigma 2. Melawan alternatifnya sigma 1 tidak sama dengan sigma 2. Ya. Katakanlah untuk data penelitian psikologis tadi kita sudah punya S1, punya S2, punya S gabungan. Sekarang kita punya K sama dengan 2. Maka untuk menguji H0 di atas, kita gunakan saja statistik uji M yang kita ambil len-nya. Karena kita berkaitan dengan fungsi pangkat ya. Jadi kita bisa rumuskan, kalau begitu len M-nya ini hanya berkaitan dengan 2 sampel. Jadi len M nanti akan sama dengan Nu1 kali len determinan matriks covariance sampel 1 tambah Nu2 kali len determinan matriks covariance sampel kedua, lalu dikurang setengah kali Nu1 plus Nu2 len dari determinan matriks covariance gabungan di antara 2 sampel tadi. Kalau kita kembali kepada contoh tadi, kita sudah punya matriks covariance sampel 1, sudah punya matriks covariance sampel 2, dan sudah punya matriks covariance gabungan. Kita punya Nu1, kita punya Nu2. Tadi Nu1-nya 31, Nu2-nya juga 31, karena ukuran sampelnya masing-masing sama, 32. Ya. Kita substitusikan angka-angka tadi ke dalam rumus ini, maka didapat nilai setengah kali 31 len bla 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 tambah 31 kali len bla 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 ditambah setengah kali Nu1 tambah Nu2 kali len determinan dari matriks covariance gabungan. Sebutlah kalau tidak salah hitung didapat bilangan min 7,2803. Ya. Dan kalau kita menggunakan tabel dari misalnya kita pakai tabel A14 lah ya. Kita tidak mendekatkan kepada statistik chi-square ataupun statistik F. Misalnya kita menggunakan tabel dari box M saja dulu. Ya. Kalau kita menggunakan statistik M yang dirumuskan oleh box tadi, maka kita gunakan tabelnya tabel A14. Ada dalam buku Rancher. Ini tabel box M. Ya.
Dan yang harus dihitung setelah mendapat nilai ln M, karena dalam kriteria ujinya nanti berkaitan dengan nilai min 2 kali ln M, maka dari ln M ini kita hitung min 2 kali ln M. Maka akan didapat bilangan 14,561. Nah, coba lihat di tabel M tadi. Berapa nilai tabel untuk katakanlah alfanya 0,01, kita perhatikan tadi kita punya 4 variat, ya. Pada degree of freedom-nya tadi adalah N1 tambah N2 min 2. Degree of freedom-nya adalah 60, tadi degree of freedom-nya berapa ya? Tabel A14 dapat 19,74. Kita punya K-nya 2, Nu-nya adalah 30 ya. Karena Nu-nya tadi gimana sih? Dalam M tadi Nu-nya. Kita ambil 30. Nu-nya berapa sebetulnya tadi? Statistik uji M, Nu-nya kita punya 2, berarti ada Nu1, ada Nu2 dijumlahkan. Nanti jadi N1 plus N2 min 2 ya kalau Nu-nya 2. Karena sigma dari Ni min 1. Berarti kita punya nanti degree of freedom-nya 62 tadi ya? Betul? Karena kita punya ukuran sampel pertama 32, ukuran sampel kedua 32. Berarti degree of freedom-nya N1 tambah N2 min 2 ya, karena hanya ada 2 sampel yang kita punya. Berarti degree of freedom-nya berapa? Halo? 62. Berapa? 62 ya? Oke. Kalau kita perhatikan dalam tabel A14, ternyata untuk K yang sama dengan 2, ya, pada P yang sama dengan 4, ya, karena kita punya P-nya 4, ada 4 variat, kita punya K-nya 2, dan degree of freedom-nya harusnya 62. Tapi di tabel A14 ini, kalau kita perhatikan untuk P sama dengan 4, K sama dengan 2, karena kita hanya membandingkan 2 matriks covariance, dan Nu-nya harusnya 62, tapi Nu-nya hanya sampai 30. Ya, betul? Tabel A14. Karena Nu-nya hanya sampai dengan 30, padahal kita punya Nu sebesar 62, maka yang kita pakai yang ini saja yang paling besar, yang disediakan di tabel. Ya, 62 lebih dekat ke 30 dong dibanding ke 25, maka kita pakai yang 30 saja. Ya, sehingga pada P sama dengan 4, K sama dengan 2, Nu 62 nggak ada, yang ada 30, maka kita pakai nilai yang ini. Ya. Tabel A14. Jadi cari pada P sama dengan 4, karena kita punya variatnya 4. K-nya kita ambil 2, karena kita membandingkan 2 matriks Markov. Nu-nya harusnya 62, tapi nggak ada. Di tabel ini, untuk P sama dengan 4 hanya tersedia sampai Nu 30. Makanya kita ambil pendekatan 62 ini ke 30. Jadi untuk 30 dan selanjutnya, untuk Nu lebih besar sama dengan 30, pakai yang 30. Sehingga kita dapat nilai tabel dari box M sebesar 19,74. Sehingga dari nilai data pengamatan dapat nilai 14,51 statistik ujinya. Nilai yang didapat dari tabel 19,74. Kita punya kriteria uji untuk tabel ini. Kriteria ujinya adalah tolak H0 jika tadi apa? Jika nilai min 2 ln M lebih besar sama dengan nilai tabel. Kita tolak H0-nya. Ya, pada tabel 14 itu coba di bawah ada keterangannya. Kita harus menolak H0 kalau
nilai min 2 ln M lebih besar sama dengan, begitu ya, nilai tabel. Oh ternyata min 2 ln M-nya malah lebih kecil kan? Ya, betul? Halo? Jangan-jangan saya ngomong sendiri nih. Betul, Bu. Betul? Nah, nilai statistik uji lebih kecil dari nilai tabel. Padahal kriteria ujinya tolak H0 kalau nilai statistik uji lebih besar sama dengan tabel. Jadi H0 diterima ditolak? Diterima, Bu. H0-nya diterima. Apa artinya kalau H0 diterima? Apa artinya? H0 diterima berarti ini benar kan? Iya, matriks kovariansinya sama. Nah, berarti matriks kovariansnya sama. Jadi betul tadi ketika menguji kesamaan dua vektor, boleh pakai hoteling. Karena untuk data yang sama setelah diuji, ternyata sigma 1 sama dengan sigma 2. Ya, jadi valid Anda menggunakan statistik hoteling. Karena ternyata asumsinya dipenuhi. Asumsi apa? Asumsi bahwa matriks Farkov populasi ke-1 nilainya sama dengan matriks Farkov populasi yang kedua. Ya, ini kalau kita pakai statistik M. Ya, statistik M-nya dimodifikasi kita pakai ln saja karena tadi fungsi eksponen ya, fungsi pangkat. Sehingga kita dapat nilai ini. Lalu kita harus hitung min 2 kali ln M. Karena dalam kriteria ujinya tolak H0 kalau min 2 kali ln M lebih besar sama dengan nilai tabel. Ternyata ini lebih kecil, maka H0 diterima. Artinya matriks kovarians populasi 1 sama dengan matriks kovarians populasi yang kedua. Ya, ini kalau pakai statistik M. Katanya M tadi bisa didekatkan ke chi-square. Kalau kita akan melakukan pendekatan ke chi-square, kita perlu menghitung C1. Seperti yang saya katakan tadi. Dengan rumus bla bla bla, maka dihitung C1 dapat 0,06935. Sehingga, kalau akan didekatkan ke chi-square, hitung U-nya sekarang. U adalah min 2 kali 1 min C1 kali ln M. Kalau dihitung dari data tadi, C1-nya sekian, ln M-nya ada tadi, 7, sekian, kali lagi min 2, maka akan didapat 13,551. Ya. Nah, bagaimana pendekatan ke dalam chi-square tadi? Sudah dijelaskan di atas, bahwa M bisa didekatkan ke chi-square, di mana kita hitung setelah C1, hitung dulu U ini. Ternyata U akan berdistribusi chi-square dengan degree of freedom setengah kali K-1 kali P plus 1. Kita punya K-nya 2, punya P-nya 4. Sehingga dari tabel chi-square kita cari, misalnya kita gunakan K-nya tadi 2, P-nya ada 4, setelah didapat nilai U sebesar sekian, berarti kita perlu mencari nilai chi-square dari tabel. Katakanlah alfa yang diambil 0,05. Degree of freedom-nya setelah dihitung akan sama dengan 10. Ya. Coba betul nggak 18,307 pada degree of freedom 10, pada alfa 0,05. Nah, ini tabel chi-square. Ya. Misalnya degree of freedom-nya atau derajat kebebasannya 10. Kita pakai alfa 5%. Oh, ternyata nilai chi-square tabel didapat 18,307. Jadi begini membaca tabel chi-square ya. Harus ada alfa dan harus ada degree of freedom. Tadi U mendekati chi-square dengan degree of freedom-nya bla bla bla. Kalau dihitung 10, untuk K sama dengan 2, P sama dengan 4. Sehingga didapat pada alfa 5% nilai chi-square 18,307. Hasil perhitungan tadi 13,551. Tolak terima. Tadi uji kanan kan? Kriteria ujinya tolak H0 jika
U yang dihitung lebih besar sama dengan chi-square. Tapi kenyataannya U lebih kecil dari chi-square. Tolak terima? Tolak terima? Halo? Tolak terima ya? Diterima, Bu. Terima juga ya, karena U lebih kecil dari chi-square, lebih kecil dari nilai tabel. Jadi H0 diterima. Kalau H0 diterima apa artinya? H0 diterima apa artinya? Masih sama, Bu, matriks Sama ya, mau pendekatan ke chi-square juga menghasilkan kesimpulan yang sama. Ya, begitu pula kalau kita dekatkan nilai M tadi ke distribusi F. Setelah dapat C1, kalau mau pakai F, hitung C2. Ya, dengan mensubstitusikan ke dalam rumus tadi, dapat C2 sekian. Hitung A1, dapat 10. Hitung A2, dapat sekian. Hitung B1, dapat sekian. Hitung B2, dapat sekian. Ya. Nah, setelah ada C1, C2, B1, B2, A1, A2, maka Anda hitung berapa nilai F ini. F-nya adalah min 2 kali B1 kali ln M. Kalau dihitung 1,354. Ya, karena C2 lebih besar dari C1 kuadrat. Maka nanti kita bisa mendapatkan nilai M sekian. Nah, dia sekarang distribusinya F, bukan lagi M tadi. Ya, kalau distribusinya F, Anda bandingkan nilai 1,354 ini dengan F tabel. F tabel degree of freedom-nya berapa? Lihat lagi tadi ketentuan. Kalau pendekatan ke F, maka tadi, nah kriteria ujinya tolak H0 jika F lebih besar sama dengan F pada taraf signifikan sebesar alfa, degree of freedom pembilangnya A1, penyebutnya A2. A1-nya untuk soal ini adalah berapa tadi? Oh, sorry, kelebihan. A1-nya adalah 10. A2-nya 100, A2-nya 18.000 ya? Jadi kita perlu cari nilai F pada degree of freedom 10 dan 18.000 sekian. Nah, katakanlah kita ambil alfa 5% misalnya pada distribusi F ya. Nah, ini tabel F. Kita pakai alfanya 5%. Tabel F itu perlu degree of freedom pembilang dan degree of freedom penyebut. Pembilangnya tadi A1. A1-nya 10. A2-nya 18.000 sekian. 18.377, sekian. Nah, yang ada dalam tabel, degree of freedom untuk penyebut itu mulai 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 120. Lebih dari 120 pakai yang tak berhingga. Kita punya degree of freedom tadi 13.000 lebih ya. Makanya untuk penyebutnya kita pakai yang tak berhingga. Sehingga nilai F tabel itu adalah pada degree of freedom pembilang 10, degree of freedom penyebut tak berhingga didapat 1,83. Sehingga kalau kita bandingkan, ini keterangan dari tabel M ini ya. Ini keterangan tabel M tadi, sorry. Harusnya di atas. Nah, karena nilai F hitung kita dapat tadi 1,354, F tabel barusan 1,83. Ya. Nah, kalau F hitung lebih kecil dari F tabel, tolak terima. Tolak terima. Halo? Diterima, Bu. Terima juga ya, karena kriteria ujinya tadi tolak H0 jika F hitung lebih besar sama dengan F tabel. Ternyata dari data yang ada, F hitung lebih kecil dari F tabel. Maka dengan pendekatan ke F juga, H0 ditolak. Ya. Nah, sehingga untuk ketiga statistik uji ini,
nilainya lebih kecil dari nilai kritis, maka H0 diterima. Artinya apa? Kedua populasi mempunyai matriks covariance yang homogen. Jelas? Jelas, Bu. Jelas ya? Jelas, Bu. Jadi kalau menguji kesamaan matriks covariance, gunakan bisa statistik M, bisa U ya, U-nya yang didekatkan ke M atau ke chi-square ataupun ke F ya. Semuanya kriteria ujinya untuk pihak kanan. Jadi kalau pihak kanan kriteria ujinya adalah tolak H0 jika nilai hitung lebih besar dari nilai tabel. Nah, ini contoh kriteria uji untuk statistik M tadi. Ya. Kalau statistik M tadi harus kita bandingkan nilai statistik uji dengan nilai tabelnya. Sebentar, ini saya pindahkan ke tabel A4 ya. Bentar, ini ya oke, harusnya di sini nih. Ke-17. Nah, jadi tabel ini tadi, ya tabel 4 ini, dia ketentuannya tolak H0 jika min 2 ln M yang sama dengan ini, dia akan ditolak kalau nilainya min 2 ln M ini lebih besar dari nilai tabel. Ya, tadi min 2 kali ln M 14,561. Nilai tabel 19,74. Jadi H0-nya harus diterima karena nilai hitung lebih kecil dari nilai tabel. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan enggak? Ya, jadi saya sudah menjelaskan bagaimana mengkaji dua populasi pada kasus multivariat. Halo, ada yang ditanyakan? Silahkan kalau ada yang ditanyakan, saya akan stop sharing dulu. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Hanya 31 orang yang hadir ya hari ini. Yang lainnya kemana? Boleh kalau ada yang mau ditanyakan? Halo? Dari saya belum ada, Bu. Belum ada? Oke, kalau belum ada, hanya 31 orang yang hadir. Yang lain kemana ya? Saya nggak mau nih, nanti tahu-tahu menyusul, Bu, saya lupa ngabsen, padahal hadir pun tidak. Nggak ada ya, seperti itu ya. Saya punya catatan yang hadir siapa saja hari ini. Gitu. Tidak ada pertanyaan? Kalau dari Bu. ada. Belum ada. Oke. Farel, sudah paham? Sudah mengerti? Masih coba memahami juga, Bu, sambil dibaca-baca lagi. Sambil dibaca-baca ya. Nah, bacanya harusnya sebelumnya, ya. Kan ada di live ya, di live Unpad kan sudah saya simpan materinya. Sandi, ada yang tanyakan nggak? Belum ada, Bu. Belum. Safira, kemana nih orangnya nih Safira? Hadir. Ada yang tanyakan nggak? Belum. Oke, Adam? Halo Adam, ada yang ditanya nggak? Belum ada, Bu. Belum ada. Alif? Halo Alif? Halo, iya Bu. Ada yang ditanyakan? Belum Bu. Nah,
Jadi kalau belum ditanyakan itu ada 2 alternatif ya. Bisa difahami atau nggak tahu ya gimana gitu loh. Ya. Kenapa? Karena Anda belum baca. Makanya kalau mau kuliah itu siapkan dulu apa sih yang akan dibahas. Ya. Kan kalau Anda baca, Anda bisa protes juga kalau dosennya salah menyampaikan. Karena Anda sudah baca, Anda sudah konfirmasi dengan referensinya. Kan begitu dong. Ya. Kurang asik nih angkatan 19 gimana nih? Halo? Halo? Tolong ya untuk yang selanjutnya. Oh, kalau saya dengan angkatan yang lalu, tahun lalu ya. Wah, kuliah tuh rame banget. Banyak pertanyaan. Saya baru melangkah sedikit, udah ada yang nanya lagi. Saya melangkah lagi, ada lagi pertanyaan. Kalau yang sekarang kok kurang asik ya, nggak ada pertanyaan. Semoga dari 2 alternatif tadi, apa yang saya jelaskan bisa difahami. Semoga ya, itu baru harapan ya. Baru harapan saya ya, Farel. Iya, Bu. Halo, Ya, Bu. itu baru harapan saya. Tapi mudah-mudahan harapan itu bisa benar ya, Ihsan. Halo, Ihsan. Iya, Bu. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Iya, Bu. Atau bahkan saya boleh berharap lebih dari itu. Saya malah berharap apa yang saya berikan tidak memuaskan Anda semua. Itu harapan saya. Ya. Supaya apa? Supaya kan Anda mau lulus ujian ini, mata kuliah ini, betul nggak? Betul nggak? Betul, Bu. Itu target minimal ya. Target minimal Anda untuk mata kuliah ini lulus, target minimalnya. Kalau baru lulus, baru target minimal yang dicapai. Ya, target maksimal Anda itu paham dalam setiap mata kuliah. Bukan hanya lulus. Ya, tapi paham targetnya. Ya, kalau targetnya paham, oke itu. Ya, sudah maksimal itu. Kalau targetnya baru lulus, ya itu target minimal. Ya, Anda punya target minimal A kan untuk mata kuliah ini? Betul? Betul, Bu. Nah, kalau Anda punya target minimal A, saya berharap apa yang saya jelaskan Anda tidak puas. Ya, sehingga Anda mau lebih banyak tahu. Ya, kan Anda harus lebih banyak tahu. Dari mana sumbernya? Jelas. Yang saya berikan bukan ilmu sesat kan? Karena referensinya jelas. Mau pakai Johnson silahkan, mau pakai Rancher silahkan, mau pakai Alvin silahkan. Banyak referensi yang bisa Anda gunakan. Oke? Nah, karena kurang asik ya, maka supaya saya paling tidak tahulah apa yang saya jelaskan ini bisa Anda pahami atau tidak, saya nanti akan berikan tugas yang kedua ya. Belum kuis lah ya, kuis nanti. Saya akan berikan tugas yang kedua di live Unpad. Silahkan masih tugas kelompok, tapi semua kelompok mengerjakan soal yang sama. Terserah Anda mau copy paste, yang penting saya berasumsi dengan Anda mengerjakan soal ini, saya berasumsi paling tidak Anda tahu ya, materi apa sih yang ditanyakan dalam soal ini berkaitan dengan apa. Begitu ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, masih 1 menit tapi tidak ada yang bertanya, saya kira saya akhiri saja pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa tugasnya juga sudah masuk di minggu depan ya. Saya akan beri juga due date-nya ya untuk pengumpulan tugas kelompok ini. Baik, saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya N untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Lalu, Bu. Yuk.